Pernahkah kamu membayangkan bagaimana hidupmu sekarang jika saja kamu tidak pernah takut gagal? Coba bayangkan, berapa banyak ide yang mungkin sudah kamu wujudkan, berapa langkah berani yang mungkin sudah kamu ambil, jika saja ketakutan itu tidak begitu mengikatmu. Kita semua, pada titik tertentu dalam hidup, pernah membatalkan mimpi hanya karena takut ditolak, takut terlihat bodoh, atau takut jatuh. Tapi, bagaimana jika kita membalik cara pandang itu? Bagaimana jika kegagalan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang perlu dipeluk? Dalam video ini, kita akan menjelajahi pertanyaan penting ini dari sisi terdalamnya, melalui lensa filsafat, pengalaman manusia, dan keberanian untuk hidup sepenuhnya. Karena bisa jadi, jawaban dari hidup yang lebih otentik, lebih tenang, dan lebih bermakna tersembunyi di balik kegagalan yang paling kamu hindari. Bagaimana jika kita tidak takut dengan kegagalan? 1. Kegagalan bukan musuh, melainkan guru. Kegagalan seringkali tampil seperti musuh yang menakutkan. Sebuah peringatan bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup cerdas, atau tidak cukup beruntung. Tapi ketika kita mengamati lebih dalam, kita akan menyadari bahwa justru melalui kegagalanlah kita mendapat pelajaran yang paling murni. Kegagalan mengungkapkan celah-celah yang tak terlihat dalam diri kita, yaitu hal-hal yang perlu diperbaiki, dikuatkan, atau bahkan ditinggalkan. Ia bukan tanda bahwa kita harus berhenti, melainkan undangan untuk memahami lebih banyak. Di saat kegagalan datang, kita dipaksa berhenti sejenak untuk merenung dan melihat kembali arah perjalanan kita. Proses ini menyakitkan tapi sekaligus menyembuhkan. Karena tidak ada pertumbuhan tanpa evaluasi dan tidak ada evaluasi yang jujur tanpa pengalaman jatuh. Saat semua berjalan mulus, kita cenderung terlena, tapi saat gagal kita terbangun. Kegagalan menjadi alarm kehidupan yang membangunkan kita dari tidur panjang kepuasan palsu. Dan yang paling menakjubkan adalah setelah melewati kegagalan, kita keluar sebagai manusia yang lebih kuat dan lebih sadar. 2. Rasa takut gagal adalah warisan budaya, bukan naluri alamiah. Kita tidak dilahirkan dengan rasa takut gagal. Lihat saja anak kecil, mereka belajar berjalan dengan jatuh ratusan kali tanpa rasa malu. Tapi entah sejak kapan, kita mulai mengaitkan kegagalan dengan rasa bersalah, malu, dan takut ditolak. Ini bukan karena naluri alami kita berubah, tetapi karena masyarakat mulai menanamkan pada kita bahwa salah itu memalukan, gagal itu aib, dan bahwa hanya yang berhasil yang layak dihargai. Lingkungan yang membesarkan kita seperti sekolah, keluarga, bahkan media sosial membentuk pola pikir yang menekan keberanian dan menumbuhkan rasa takut. Kita dihargai saat berhasil dan ditekan saat salah. Maka tidak heran jika kita mulai menghindari kegagalan dengan segala cara, bahkan jika itu berarti mengorbankan mimpi, potensi, atau jati diri kita sendiri. Takut gagal menjadi kebiasaan kolektif yang diwariskan turun-temurun. Namun kabar baiknya, jika rasa takut ini adalah sesuatu yang dipelajari, maka ia juga bisa dibongkar. Kita bisa membangun ulang pikiran kita, memperbaiki cara pandang terhadap kegagalan, dan mengajarkan pada diri sendiri bahwa salah itu bagian dari proses. 3. Kegagalan membuka pintu keberanian.
Bayangkan jika kita tidak lagi takut gagal, betapa banyak pintu yang bisa kita buka. Kita akan mencoba hal-hal baru tanpa terlalu memikirkan hasil akhirnya. Kita akan memulai proyek yang selama ini hanya kita simpan dalam kepala. Kita akan lebih berani berkata jujur, membuat keputusan yang tidak populer, atau mengambil langkah besar meski belum tahu apa yang akan terjadi. Ketiadaan rasa takut menciptakan ruang luas bagi keberanian untuk tumbuh. Keberanian sejati tidak muncul dari keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi dari kesediaan untuk melangkah meski tahu bahwa segala sesuatu bisa saja salah. Keberanian tumbuh saat kita tetap berjalan di tengah keraguan. Saat kita tahu bahwa mungkin kita akan jatuh, namun tetap memilih untuk mencoba. Di sanalah harga diri kita dibentuk. Disitulah kekuatan jiwa kita diuji, dan dari situ kita belajar bahwa kita jauh lebih kuat dari yang kita kira. Saat ketakutan gagal tidak lagi membelenggu, kita mulai menciptakan hidup dengan lebih sadar. Kita tidak hanya menunggu kesempatan, tapi menciptakannya. 4. Kita akan lebih bebas menjadi diri sendiri. Ketika rasa takut akan kegagalan menguasai diri, kita mulai hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Kita menjadi aktor dalam panggung sosial yang mengharuskan kita selalu tampil sempurna. Kita berpura-pura tahu apa yang kita lakukan, kita sembunyikan kekacauan dalam hati, kita memakai topeng agar terlihat kuat. Namun topeng itu semakin menyesakkan. Ia menjauhkan kita dari diri sendiri. Kita menjadi asing terhadap keinginan, mimpi, bahkan nilai yang dulu kita perjuangkan. Ketika kita takut gagal, kita lebih memilih untuk diterima oleh orang lain daripada diterima oleh diri sendiri. Namun, bayangkan jika ketakutan itu tidak lagi mengendalikan hidup kita. Kita akan lebih berani berkata, "Saya tidak tahu, tapi saya mau belajar." Kita akan lebih jujur mengakui, "Saya mencoba dan gagal, tapi saya tidak menyesal." Kejujuran seperti itu hanya lahir ketika kita tidak lagi mengukur harga diri berdasarkan pencapaian semata. Kita mulai memandang diri sendiri bukan sebagai hasil akhir, tetapi sebagai proses yang sedang berlangsung. Kita tidak lagi mengedit siapa kita agar sesuai dengan selera publik, tapi belajar untuk mencintai apa adanya. Dan dalam kebebasan itu, kita menemukan ruang untuk tumbuh. 5. Kegagalan membuat kita lebih tangguh dan bijaksana. Kegagalan memaksa kita untuk melihat kenyataan yang mungkin selama ini kita abaikan. Ia mencabut kenyamanan, meruntuhkan kepercayaan palsu, dan membuat kita berhadapan langsung dengan keterbatasan diri. Tapi justru di titik-titik rapuh itulah karakter kita ditempa. Kita mulai memahami bahwa hidup tidak selalu bisa diprediksi, dan bahwa ketahanan mental bukan dibangun dalam kemenangan, tetapi dalam kekalahan yang kita terima dengan lapang dada. Orang yang pernah jatuh dan bangkit memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap kehidupan. Mereka tahu bahwa tidak semua orang akan mendukung, tidak semua rencana akan berjalan mulus. Tapi mereka juga tahu bahwa nilai sejati tidak datang dari pencapaian, melainkan dari ketekunan dan keberanian untuk terus melangkah. Mereka belajar bahwa luka bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tapi sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran.
dan bahwa setiap bekas luka memiliki cerita yang pantas untuk dihargai. Kebijaksanaan lahir dari proses yang tidak instan. Ia tumbuh perlahan dari keheningan setelah kegagalan, dari perenungan panjang tentang makna hidup, dan dari doa-doa lirih saat hati terasa berat. Dan saat kita tidak lagi takut gagal, kita membuka diri terhadap proses ini. 6. Kita akan menciptakan dunia yang lebih manusiawi. Kegagalan bukan hanya tentang diri sendiri. Cara kita memandang kegagalan akan membentuk bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika kita selalu takut gagal, kita cenderung keras pada diri sendiri dan tanpa sadar kita juga menjadi keras pada orang lain. Kita mudah menghakimi, sulit memaafkan, dan kerap menuntut kesempurnaan dari sesama. Tapi jika kita menerima bahwa gagal adalah bagian dari kehidupan, kita akan menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh empati. Bayangkan sebuah dunia di mana orang-orang tidak dihukum karena mencoba dan gagal. Di mana anak-anak diajarkan untuk bereksperimen, bukan sekadar menghafal jawaban yang benar. Di mana karyawan diberi ruang untuk membuat kesalahan tanpa takut kehilangan pekerjaan. Dunia seperti itu hanya bisa tercipta jika kita semua berani mengubah cara berpikir kita tentang kegagalan. Dan perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Saat kita tidak lagi malu mengakui kesalahan, kita sedang menciptakan budaya yang lebih inklusif. Saat kita merangkul orang yang gagal, kita sedang menyuburkan nilai kemanusiaan. 7. Gagal bukan akhir, tapi titik awal kehidupan sejati. Banyak dari kita menjalani hidup berdasarkan garis lurus yang ditentukan oleh orang lain seperti sekolah, kerja, menikah, punya rumah, pensiun. Kita mengejar itu semua dengan harapan bisa berhasil. Tapi ketika rencana itu gagal seperti saat kita kehilangan pekerjaan, saat hubungan kandas, saat hidup tak berjalan seperti yang diharapkan, kita merasa dunia runtuh. Namun disitulah paradoks kehidupan bekerja. Seringkali, justru kegagalan besar itulah yang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih jujur dan bermakna. Saat gagal, kita terpaksa berhenti dari rutinitas yang meninabobokan. Kita mulai mempertanyakan semuanya. Apakah selama ini aku hidup untuk diriku sendiri, atau untuk ekspektasi orang lain? Apakah aku benar-benar mencintai jalan yang kuambil atau hanya mengikuti arus? Pertanyaan-pertanyaan itu menyakitkan tapi penting. Mereka membantu kita menyusun ulang fondasi kehidupan. Dan ketika fondasi itu dibangun dari kejujuran dan kesadaran, maka kehidupan setelah kegagalan seringkali justru lebih kuat dan lebih damai. Jadi, gagal bukan akhir. Ia adalah titik balik. Sebuah peringatan bahwa kita harus mengubah arah. Sebuah peluang untuk hidup lebih selaras dengan nilai dan hasrat sejati. Maka daripada lari dari kegagalan, lebih baik kita hadapi dan maknai. Karena bisa jadi, di balik kegagalan terbesar dalam hidup, tersembunyi versi terbaik dari diri kita yang sedang menunggu untuk ditemukan.